Yes. Di sini kakak ada yel-yel buat adik-adik sekolah minggu semua nih. Apa itu kak? Kalau kakak bilang, apakah ada sukacita hari ini? Jawabnya, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Di sini ada Inang Pikar, ada Inang Elora dan Tante Rosa yang akan mempraktekannya ya adik-adik. Oke Tante. Oke. Apakah ada sukacita hari ini? Sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin ya adik-adik. Amin. Oke Kakak Indah, ini sudah minggu kedua kita ibadah online ya Kakak Indah. Iya Inang. Inang lihat banyak loh anak-anak sekolah minggu yang ikut ibadah online. Ada Martin, Maria, Marsha, Naya, Bram. Kakak Indah tahu nggak siapa lagi? Ada Elora, ada Yemima, ada Rizal, Eriko dan masih banyak lagi Iya, Inang mau, guru-guru sekolah minggu semua mau, anak-anak yang ada di rumah ikut ibadah online dengan rajin dan penuh semangat. Dengan ibadah online ini mudah-mudahan semakin banyak anak-anak yang terpanggil untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke Kakak Indah? Oke Inang. Sekarang untuk memasuki ibadah kita berdoa saat teduh dimulai ya adik-adik. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh hikmat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini kami beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga selesai, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak yang rindu akan firman Tuhan, sehingga Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang kenyangkan, sehingga
mereka mendapat kasih setia Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami berserah kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, sekarang Kakak Indah, Inang Fikar sama Kakak Rosa, kita mau bernyanyi gerak dan lagu. Kita harus menyanyikannya dengan penuh semangat, oke? Oke, Inang. Ada 2 lagu. Pertama, dengar dia panggil nama saya. Dan yang kedua, ku buka Alkitab. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab ya, ya kurang kuat, jawab ya, lebih kuat, jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lagu yang kedua, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari hidupku, berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan boleh mempertemukan kami dalam satu kasih yang indah dalam ibadah online ini, anak-anak sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, anak-anak kami. Untuk itu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang membawa firman Tuhan, pakai dengan bahasa yang sederhana sehingga firman-Mu boleh tersampai kepada anak-anak. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Inang percaya bahwa anak-anak semuanya sudah memegang Alkitabnya dan duduk yang manis. Kita akan baca ya. Firman Tuhan tertulis di dalam Keluaran 18 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yuk kita baca sama-sama ya. Adik-adik semua ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah.
Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pekerjaan suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah akan memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili antara mereka, bangsa itu, sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pun pulang ke negerinya. Sampai demikian firman Tuhan. Halo, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Nah, tentu setelah kita membaca firman Tuhan, adik-adik pasti tahu siapa ya tokoh dalam firman Tuhan tadi? Coba, ayo siapa? Tara, coba siapa ini ya? Ini adalah Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu bermohon di hadapan Tuhan. Nah, Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang dipercayakan Tuhan. Dia memimpin begitu besar bangsa itu, bangsa yang keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, coba bayangkan adik-adik, bagaimana ya Musa dapat mengurusi semuanya, makannya, minumnya, wah semuanya. Bahkan juga Musa memberikan firman Tuhan buat mereka, supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang memelihara mereka. Bahkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan adik-adik semua. Wah, memang pekerjaan Musa sangat melelahkan mereka, sangat melelahkan adik-adik. Tetapi jauh dari itu ada seorang yang melihat dia. Siapa ya itu? Dia adalah mertua daripada Musa, yaitu Yitro. Yitro melihat bagaimana Musa mengurus bangsa itu dari pagi sampai sore hari. Dan dia mau menasihati Musa. Musa, kamu terlalu capek. Begitu besar bangsa ini, aku mau menasihatkan kepada kamu, supaya Musa memilih teman sekerjamu untuk memimpin bangsa ini. Kemudian Yitro juga mengatakan kepada Musa, tapi ada kriterianya. Kriterianya yang pertama, orang-orang yang cakap. Yang kedua, orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, orang yang jujur. Nah, setelah itu ya Musa tempatkan mereka dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok 1.000 orang, kelompok 100 orang, ada juga kelompok 50 orang dan kelompok 10 orang. Nah, dengan demikian maka akan membantumu Musa. Bagaimana ya Musa? Kemudian Musa berpikir, bagus juga ya, bagus ya nasihatnya Bapak Yitro. Kemudian Yitro berkata lagi, dan sewaktu-waktu Musa ya
kamu dapat juga. Kalau perkara-perkara yang besar, kamu boleh mengadilinya. Kalau perkara-perkara yang kecil, nah biar aja pemimpin-pemimpin itu yang mengadili. Jadi tidak kamu semuanya yang terlibat, karena sudah ada temanmu untuk melakukan pekerjaan itu. Nah kemudian Musa berpikir, ya bagus sekali nasihatnya bapak mertuaku ini ya, Yitro ini ya. Nah adik-adik, kira-kira Musa mau nggak menuruti nasihat Yitro? Mau nggak? Tentu adik-adik, mereka mau menuruti nasihat Yitro. Musa mau menuruti nasihat Yitro, dan dia mulai mengumpulkan bangsa Israel dan memilih kelompok-kelompok pemimpin pada waktu itu. Nah, ada kelompok 1000 orang, ada kelompok 100 orang, ada kelompok 50 orang, dan ada kelompok 10 orang. Coba lihat adik-adik. Nah, ini dia. Nah, mereka sudah berkelompok semuanya. Dan bangsa itu mau diarahkan oleh Musa. Nah, Musa sangat bersyukur kepada Tuhan karena itu semua karena Tuhan yang berkenan kepada Musa, sehingga bangsa itu mau untuk menuruti nasihat daripada Musa. Nah adik-adik, sejauh ini kira-kira ya, adik-adik juga di rumah pasti punya pemimpin ya, di sekolah pasti punya pemimpin ya. Siapa ya pemimpinnya ya? Kalau di rumah tentu ada mama, ada papa yang memimpin kita sebagai orang tua kita adik-adik. Jadi adik-adik harus taat kepada orang tua, kepada papa, kepada mama. Ya, mungkin di rumah ada banyak pekerjaan-pekerjaan, tapi kalau pekerjaan itu dibagi-bagi oleh mama kepada anak-anak, jangan bersungut-sungut ya. Aku nggak mau nyuci piring, jangan ya. Harus mau ya, harus taat ya kepada orang tua ya. Nah, karena anak-anak yang taat itu sayang sama Tuhan. Ya, adik-adik ya. Nah, kalau di rumah nanti pekerjaannya ya, ada yang disuruh mama, nah, ikut ibadah online, duduk, ambil Alkitab, duduk. Anak-anak harus mau ya. Ya, duduk yang rapi, yang manis. Nah, kalau disuruh mama lagi, nah, nanti siap ibadah online, bereskan ya Alkitabnya ya, harus mau ya. Nah, kemudian jangan lupa nanti piringnya dicuci ya, harus mau adik-adik ya. Nah, itu kalau kita taat, tentu orang tua senang, Tuhan juga senang buat kita. Nah, kalau di sekolah bagaimana adik-adik semuanya? Adik-adik juga harus menuruti dan taat kepada guru di sekolah. Ada Pak Guru, ada guru, ya adik-adik ya. Nah, kalau di sekolah juga ya harus disiplin. Kalau guru bilang kita harus salaman. Kalau mau masuk sekolah, mau masuk harus salam dulu. Nah, kalau udah di dalam kelas nggak boleh ribut. Kalau udah di dalam kelas lagi harus bisa membaca buku, ya tertib. Nah, buang sampah di tempatnya. Nah, itu adalah satu ketaatan kita kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, adik-adik mau kan seperti Musa yang mau taat ya kepada nasihat Yitro mertuanya. Ya, kita juga harus mau ya taat ya kepada nasihat orang tua kita, guru kita, sehingga apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Ada upah kita di surga kalau kita mau menuruti orang tua. Ya adik-adik ya, jangan bersungut-sungut ya adik-adik ya, tapi harus mau taat kepada orang tua. Siapa yang mau taat kepada orang tua? Kelas kecil, kelas besar, ayo kelas tengah. Ya, pada semua ya mau taat ya. Oke, nah untuk itu ya mohonkan kepada Tuhan supaya melalui taat itu kita tetap bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Nah adik-adik, di sini juga Inang David ada alat peraga ya yang mau kita kerjakan di rumah ya, nggak apa-apa ya. Nah, Inang mau lihat dulu ya, Inang mau lihat dulu. Nah, coba lihat dulu di sini ada gambar tangan. Nah, ini nanti
dikerjakan oleh anak-anak kelas besar. Nanti anak kelas besar gambar tanganmu nanti, kemudian tulis di sini permohonan doamu. Apa yang mau kau mohonkan kepada Tuhan? Sayang ya. Tapi sebelum dikirim ini ya, ini nanti ditanda tangan sama mama atau papa. Kemudian nanti dikirim lewat WA sektor masing-masing. Nanti Inang mau lihat dulu ya, sektor mana ya yang paling banyak ya anak-anaknya ya yang membuat alat peraga ini. Alat peraga ini nanti tempel di kamarmu. Setiap saat kamu lihat, oh aku ini pokok doaku Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat keluarga supaya Tuhan pimpin. Wah bagus sekali doanya. Tuhan Yesus, aku mau sayang papa mama. Wah bagus sekali ya. Aku mau taat kepada orang tua. Wah bagus sekali. Nah adik-adik nanti tulis pokok doamu. Untuk kita doakan setiap hari kepada Tuhan. Nah ini yang untuk kelas besar. Dan yang untuk kelas tengah sama kelas kecil ya, Inang juga mau adik-adik membuat gambar bintang. Coba lihat dulu ini gambar bintang. Bintangnya, nah di depan, di belakang sama. Warna apa ini? Warna kuning. Kuning bahasa Inggrisnya apa ya? Kelas kecil, kelas tengah, tentu bahasa Inggrisnya adalah yellow. Nah di sini ada lubangnya. Kemudian dikasih lubangnya, kemudian dikasih pita. Nah setelah dikasih pita, nah jadi seperti ini adik-adik ya. Nah coba lihat. Nah adik-adik nanti tulis di sini ya, aku mau taat sama mama papa, aku mau taat, aku mau belajar, aku mau rajin belajar. Nah tulis kata-kata taatnya ya adik-adik ya, kelas tengah, kelas kecil. Nah nanti ini jadi bintang taat. Bintang taat nanti kita tempel nanti ini di pintu boleh, di kamar boleh, tiap hari kalau mau tidur, bintang taat ya, aku mau taat berdoa kepada Tuhan. Oh iya, aku mau taat sama orang tua. Oh iya, ingat selalu adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti ini kirim lewat WA, sektor A sampai sektor F. Kirimkan cepat-cepat, Inang mau lihat berapa banyak ya anak-anak sekolah minggu ya yang membuat kreativitas ini ya. Inang mau lihat, Inang mau nilai. Nanti di minggu yang akan datang kita kirim videonya, kita kirim. Oh ini dia anak-anak yang memberikan alat kreativitasnya ya. Nah demikian anak-anak semuanya ya. Oke. Yang pertama tadi kita harus taat kepada orang tua. Bahwa ketaatan kita itu adalah mempunyai upah yang besar. Dan Tuhan sangat senang kepada kita yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur untuk Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Kami rindu Tuhan, kami mau taat seperti Musa, taat kepada mertuanya Yitro. Demikian juga kami Tuhan mau taat kepada orang tua kami, taat kepada Tuhan terlebih ya Tuhan. Untuk itu ajari kami senantiasa melalui Roh Kudus Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menyukakan kedua orang tua, terlebih kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati kami semua, adik-adik sekolah minggu, dari sektor A sampai sektor F ya Tuhan. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami tahu Tuhan, kami belum bisa bertemu oleh karena corona ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa lewat ibadah online kami ini akan menyatukan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Pakai semua adik-adik sekolah minggu. Setiap hari minggu mereka boleh duduk yang rapi untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi. Kita bernyanyi anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Baiklah adik-adik semua, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita membaca nats firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita memberikan persembahan. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah dipakai dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan di dunia ini. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu. Kau berkati yang memberikan, bahkan yang belum sempat memberikan Tuhan, kami percaya di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu. Kami mau berdoa untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk studi mereka. Tuhan, Kau berkati mereka. Bahkan juga biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua mereka. Bahkan di saat-saat COVID ini Tuhan, tumbuhkan rasa cinta belajar mereka Tuhan. Tumbuhkan rasa rajin belajar Tuhan, supaya melaluinya Tuhan, kami tahu bahwa anak-anak kami taat kepada orang tua. Dan biarlah anak-anak kami dalam masa-masa COVID ini, biarlah Tuhan lindungi Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, Kau berkati panjang umur, Kau berkati mereka. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang menurut kepada orang tua, bahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Kau berkati Tuhan. Mungkin ada dalam keadaan sakit, Tuhan Kau sembuhkan, Kau pulihkan ya Tuhan. Kalaupun ada yang dalam yang belum ada pekerjaannya, mencari pekerjaan, Tuhan Yesus. Mari Engkau yang memberikan pekerjaan seturut dengan keahliannya. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang bekerja. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Engkau juga yang senantiasa mengembalikan berkat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya orang tua anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Dan kami juga berdoa untuk semuanya, guru-guru sekolah minggu Tuhan, dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, Kau berkati kami. Dan biarlah Kau tambah-tambahkan sukacita kepada kami dalam melayani anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Baca kitab suci